bagaimana dengan perasaan Mbak hari ini? Masih merasa kesepian saya dan bosan. Oh, masih merasa kesepian ya? Untuk semangatnya gimana dalam berkenalan dengan orang lain? Masih belum begitu bersemangat. Oh, masih belum bersemangat ya. Nah, kemarin kan sudah berkenalan dengan dua perawat. Bagaimana perasaannya setelah berkenalan? Lebih senang serius karena saya bisa berbincang dengan orang selain suster. Baik. Nah, sebelumnya apakah Mbak Laila masih mengingat bagaimana cara berbincang atau berkenalan dengan orang lain yang sudah kita latih sebelumnya? Masih. Bagaimana? Coba sebutkan caranya. Caranya pertama dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu, menyebutkan nama, kemudian menanyakan lawan bicara, nama mereka, dan senang dipanggil apa, kemudian berbincang mengenai hal yang disukai seperti hobi, pekerjaan, atau keluarga. Baik, benar sekali ya Mbak, sudah bagus sekali dalam menyebutkan bagaimana cara berkenalan dengan orang lain. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, hari ini kita akan berlatih bagaimana berbincang atau berkenalan bersama dengan kelompok yang atau orang yang lebih banyak, begitu ya. Apakah Mbak bersedia? Nah, sebelumnya kita akan berbincang selama 15 menit ya Mbak. Dan pertamanya kita akan berbincang di ruangan ini terlebih dahulu ya. Tidak apa-apa? Baik, nah hari ini kita akan berinteraksi atau berkenalan dengan orang atau kelompok yang lebih besar. Ini penting agar Mbak Laila menjadi lebih percaya diri dan juga memiliki banyak teman, begitu ya. Tujuannya sendiri agar Mbak Laila bisa berkenalan dengan orang lain selain saya dan dua perawat kemarin, sehingga Mbak tidak merasa bosan, kesepian, ataupun merasa sendiri, begitu ya. Nah, sebelum nanti kita menuju ke dapur, apakah Mbak sudah memiliki perasaan semangat untuk bergabung di dalam ruangan dapur tersebut? Apakah Mbak sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan cara berkenalan atau topik yang digunakan dalam berinteraksi di dapur nanti? Baik, kalau sudah, kita sekarang langsung menuju ke dapur ya Mbak. Permisi ibu-ibu, di sini saya membawa pasien. Ini pasien Ibu Laila. Dia mau berkenalan dengan ibu-ibu yang ada di dapur. Sesuai yang saya contohkan ya ibu bisa langsung berkenalan dan bisa menanyakan menu apa yang akan mereka sajikan untuk rumah sakit ini ya. Oke, bisa duduk. Terima kasih. Perkenalkan, saya Lailatul Hidayah, biasanya dipanggil ibu-ibu. Namanya siapa? Saya Ibu Fido. Saya Ayu. Ibu sudah berapa lama kerja di sini? Kalau saya sekitar 5 tahun. Saya 2 tahun. Lalu, ditanyakan? Ibu punya hobi apa? Saya suka memasak. Saya suka nanya. Bisa ditanya menu apa yang mereka sajikan hari ini? Hari ini ibu masak apa? Hari ini kita memasak bubur. Cara memasaknya gimana Bu? Nah, pertama kita siapkan bahan-bahannya dulu dan alat-alatnya. Lalu kita hidupkan kompornya. Taruh panci di atas, masukkan air, didihkan, lalu masukkan nasi dan juga bumbunya seperti garam. Diaduk sampai kental, sampai menyatu dengan airnya. Oh ya, airnya juga yang banyak, lebih banyak daripada nasinya. Nanti untuk pendampingnya bisa pakai ayam yang disuwir-suwir. Seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ibu Laila sudah paham bagaimana cara memasak bubur yang benar? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan pada ibu-ibu di dapur? Tidak. Baik Ibu, kalau begitu saya bawa Ibu Laila dulu ya untuk ke ruangan karena ini sesi berkenalannya sudah selesai. Jadi saya berharap Ibu Laila bisa terus dalam mengembangkan
potensi untuk berkenalannya ya, begitu. Saya pamit ya ibu-ibu, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih. Katakan terima kasih. Terima kasih Bu. Iya, kasih ya ibu-ibu. Nah Mbak, tadi kan kita sudah dari dapur. Bagaimana perasaan Mbak Elaila setelah kita berbincang dengan juru masak tadi? Senang ya pastinya. Bagaimana pengalaman menyenangkan tersebut ketika berada di dalam kelompok dapur tadi? Ya, bisa berkenalan dengan lebih banyak orang dan punya pengalaman baru untuk belajar memasak. Menurut Mbak Laila, apa manfaat dari Mbak tadi bergabung dalam kelompok di dapur? Saya menjadi lebih bisa untuk berbincang dengan orang yang lebih banyak dan juga saya punya pengalaman baru juga sus. Wah, bagus sekali ya Mbak Laila. Lalu, bisakah Mbak menyebutkan kembali apa yang Mbak bincangkan tadi di dapur? Bagaimana cara perkenalan sampai Mbak berpamitan? Jadi saya langsung bersalaman dengan mereka, kemudian memperkenalkan diri saya, kemudian menanyakan nama mereka dan juga hobi mereka dan hal-hal lain. Terus kita juga ngobrol caranya memasak bubur. Oh begitu ya, berarti Mbak Laila sudah banyak topik yang di dapur tadi. Sudah bisa untuk berbincang atau berkenalan dengan kelompok yang lebih banyak gitu. Baiklah Mbak, selanjutnya Mbak bisa menambah orang yang Mbak Laila kenal, atau Mbak bisa ikut kegiatan di dapur untuk membawakan nasi untuk dimakan oleh teman-teman di ruangan kamar Mbak ya. Nah, untuk jadwal bercakap-cakap setiap pagi setelah Mbak bangun tidur untuk membersihkan tempat tidur, kita cantumkan atau kita masukkan ke dalam jadwal harian Mbak ya. Nah, Mbak maunya setiap jam berapa kita berlatih? Jam 8 pagi dan jam 4 sore. Baik, untuk di jam 8 pagi dan jam 4 sore ya. Baiklah Mbak, untuk besok kita akan berbincang-bincang lagi, atau saya akan mendampingi Mbak dalam melakukan berkenalan atau interaksi saat Mbak menjemput baju laundryan, begitu ya. Untuk tempatnya kita dimulai dari tempat ruangan ini terlebih dahulu ya Mbak, dan akan dimulai pukul 11 pagi ya. Iya, Bagaimana Mbak, apakah bersedia? bersedia. Baik, kalau Mbak bersedia, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di besok ya, pagi jam 11 siang. Gitu ya Mbak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Mbak sudah sangat bagus sekali tadi dalam berbincang ataupun berinteraksi dengan juru masak. Ya, saya pamit dulu terlebih dahulu ya Mbak. Selamat beristirahat. Terima kasih Sus. Iya Mbak, mari.